Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Siti Srilawati, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Tegal. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan dokumentasi aksi nyata modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Tujuan pembelajaran aksi nyata modul 2.1 adalah calon guru penggerak mengimplementasikan dan melakukan refleksi terhadap implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Guru memetakan kebutuhan belajar. Untuk memetakan kebutuhan belajar muridnya berdasarkan kesiapan belajar, siswa melakukan tes diagnostik terlebih dahulu. Guru memetakan kebutuhan belajar. Untuk memetakan kebutuhan belajar muridnya berdasarkan kesiapan belajar, siswa melakukan tes diagnostik terlebih dahulu. Hasil tes diagnostik. Dari hasil tes diagnostik ditemukan perbedaan kesiapan belajar muridnya, yaitu murid dengan kategori pemahaman penuh sebanyak 7 siswa, pemahaman sebagian sebanyak 6 siswa, dan kategori belum paham sebanyak 5 siswa. Dari hasil tes diagnostik tersebut, guru merancang pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, membuat RPP berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan belajar siswa. Dalam hal ini, kesiapan belajar siswa. Selanjutnya, dirancang penerapannya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu strategi konten, proses, dan produk. Pembelajaran yang saya akan laksanakan adalah mata pelajaran Bahasa Indonesia bab 2 buku Jendela Dunia kelas 5 dengan materi mengenal cerita fiksi dan non-fiksi serta dapat memahami unsur-unsur intrinsik dalam cerita. Tujuan pembelajaran adalah sebagai berikut. Melalui kegiatan mengamati video yang ditayangkan, peserta didik dapat menemukan informasi yang ada dalam cerita fiksi. Melalui kegiatan membaca dan menyimak cerita fiksi, peserta didik dapat memahami unsur-unsur intrinsik dalam cerita. Melalui kegiatan menulis dan menyimak video pembelajaran, peserta didik dapat menuliskan dan menjelaskan unsur-unsur intrinsik suatu cerita. Melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat mempresentasikan informasi yang ada dalam cerita dan unsur-unsur cerita di depan kelas dengan tepat sehingga dapat menarik minat pendengarnya. Implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas adalah sebagai berikut.
dulu. Bu Guru mohon kalian untuk berdiri. Mohon kalian duduk kembali. Hari ini siapa yang tidak berangkat? Ika kemana? Tidak tahu ya kan, nanti yang rumahnya dekat tolong cari tahu Dika itu kemana atau kenapa ya. Barangkali sakit, ya mudah-mudahan Dika cepat sembuh. Nah, sudah siap untuk belajar? Ya. Sudah siap. Bagaimana kabarnya hari ini? Siswa kelas 5? Siswa kelas 5? Siswa kelas 5 apa kabar? Siapkah kalian untuk belajar? Semangat siap semuanya, dengar bersama. Siswa kelas 5 semuanya. Baik. Siap. Oke. Kemarin kalian sudah belajar tentang apa? Nilai dan cerita non-fiksi. Di dalam cerita fiksi itu terdapat unsur-unsur intrinsik. Siapakah yang pernah membaca cerita fiksi? Tidak sampai Dina. Merpati dan semut Dina. Anjing dan kura-kura. Di sini ada sebuah sampul buku yang ada judulnya. Yang pertama judul apa? Anjing dan tikus. Yang kedua Hari Bunda. Nah, kira-kira ini termasuk cerita fiksi atau non fiksi? Cerita fiksi. Kita lihat gambar selanjutnya. Nah, pada gambar selanjutnya ada judulnya apa? Yang pertama yang kedua menurut kalian ini cerita fiksi apa non fiksi? Kenapa sekarang kalau Bu Guru menyebutkan judul cerita si kancil mencuri timun, kira-kira fiksi apa non fiksi? Cerita yaitu Pancasila merupakan dasar negara. Sekarang sudah memahami? Sudah memahami? Bu Guru akan memperlihatkan video cerita ya. Sebenarnya di sebuah kotak benda memang sebuah keluarga semut dengan menentukan ekor memang tersebut. Ini ada seekor belalang Dalam sembah. kelak memiliki mata yang besar dan tangan yang tajam. Belalang sembah itu Mereka akan duduk di pohon-pohon seperti halnya para telur. itu belalang sembahnya. Ketika musim dingin akan tiba, belalang sembah mampu berlatih menari. Setiap hari belalang sembah itu berlatih menari. Belalang sembah tetap menari. Namun sang belalang Dia sembah memikirkan untuk masa namun dia harus menentukan makanan untuk persiapannya menghadapi musim dingin. Suatu hari, belalang sembah menari di dekat sarang semut. Dia menari dengan sangat aktif. Para semut melihat sang belalang sembah menari. Namun mereka tidak menghiraukan tarian indahnya itu semut itu karena mereka memiliki bekerja tugas keras, yang sangat bekerja penting. keras. Walaupun melihat sembah menari, tetapi semut Sang belalang yang sedang menari melihat para semut berjalan dan membawa makanan untuk dibawa ke sarangnya. Sang belalang sembah heran dengan apa yang dilakukan semut. Lalu dia bertanya kepada salah satu semut tentara yang sedang berjaga di dekat para semut bekerja. Kenapa kalian membawa makanan yang sangat banyak itu ke sarang kalian?
Sang semut menjawab, kami melakukannya agar kami tidak kelaparan saat musim minum tiba. Lalu sang belalang kaget, musim dingin. Kata sang belalang semua dengan kaget, kan musim lama. Jadi mari kita bersenang-senang saja dulu. Kata sang belalang. Semut tak meninggalkan belalang, namun tetap tekun untuk mengumpulkan makanan. Musim dingin tiba. Sudah melihat videonya? Sudah. Cerita Belalang Semut itu cerita apa? Cerita fiksi. Isinya bagaimana tadi dalam cerita? Semutnya mencari makan yang banyak. Pada saat musim apa semut mencari makan? Pada musim panas, semut mengumpulkan makanan yang banyak untuk persiapan pada musim dingin. Nah, pada saat semut mengumpulkan makanan
dari dalam cerita yang membangun cerita. Jadi anak-anak, unsur intrinsik cerita itu terdiri dari tokoh, nah, sekarang ayo kita baca satu-satu. Tokoh adalah Tokoh itu berlaku ya, ada dalam cerita. Kalau kata musik, sifat ada yang baik, ada yang jahat. Nah, sekarang kita lihat Kata pondok ada tempat, ada suasana cerita. Contoh latar banyak sekali. Latar-latar contohnya seperti siang, malam, pagi, sore, dan lain-lain. siang, pagi, sore, Di rumah, dan lain-lain. Kalau suasana contohnya apa? Banyak sekali ya. Seperti saat hujan, lagi kata suasananya musim, saat terik matahari, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang ayo kita pelajari alur. Alur adalah jalan cerita. Nah, di dalam alur cerita terdapat konflik sehingga permasalahan yang dialami tokoh cerita. Nah, unsur berikutnya yaitu amanat atau pesan. Itu ya, amanat atau pesan. ini disampaikan penulis kepada para pembaca cerita. Amanat atau pesan itu Bagaimana berdasarkan perannya atau sifatnya, tokoh itu terdiri dari 3, yaitu tokoh protagonis, yaitu tokoh protagonis berarti tokohnya apa? tokoh antagonis, yaitu Tokoh ya, kalau antagonis. Ini antagonis. Hukum tidak baik tidak. tokoh ada 2, yaitu Jadi sama ada dua, yang pertama adalah mendukung. Biasanya kan mendukung namanya film ya. Ada yang pertama, ada yang mendukung. Nah, sekarang sudah tahu ya unsur-unsur cerita. Sudah tahu belum? Setelah kalian tadi melihat video tentang pembelajaran unsur-unsur intrinsik, ada gambar yang menjelaskan unsur intrinsik dalam cerita. Yang pertama ada apa dulu? Yang pertama nanti judul cerita tersebut nanti ada ceritanya. Nah, di dalam cerita itu mengandung unsur-unsur intrinsik.
kemudian membaca cerita yang ada dalam